Saya Yosef Kristen Sitanggang, kelas 10 MIPA 2 dari Sekolah Cinta Kasih Katolik Tebing Tinggi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit laporan praktikum keanekaragaman hayati. Di lingkungan sekitar kita pasti banyak menemukan berbagai jenis makhluk hidup. Misalnya berbagai jenis hewan, yaitu hewan kucing, ayam, anjing, dan lain-lain. Dan juga berbagai jenis tumbuhan seperti jeruk, mangga, pisang, rumputan, dan masih banyak lagi. Sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati atau sering disebut juga biodiversitas. Keanekaragaman dapat terjadi karena proses evolusi dan adaptasi. Nah, apa itu evolusi dan adaptasi? Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama yang akan membentuk makhluk hidup yang berbeda dengan asalnya, sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang akan menciptakan makhluk hidup yang berbeda pula. Indonesia adalah negara yang termasuk memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Mengapa? Hewan menyusui mencapai 3.000 spesies, burung 7.500 spesies, reptil 2.000 spesies, tumbuhan biji 2.500 spesies, tumbuhan paku-pakuan 2.500 spesies, lumut 7.500 spesies, ganggang 7.800 spesies, jamur 7.200 spesies, serta bakteri dan ganggang biru 300 spesies. Keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem, keanekaragaman gen, dan keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer, misalnya ekosistem lumut, hutan tropis, gurun. Masing-masing ekosistem memiliki organisme yang khas. Yang kedua, keanekaragaman gen. Setiap organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen. Satu dari induk jantan dan satu lagi dari induk betina. Kekayaan aneka flora dan fauna ini sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengetahuan ilmu pengetahuan oleh para ahli. Terakhir, keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Keanekaragaman makhluk hidup dapat terjadi karena proses perkawinan atau persilangan dan kondisi lingkungan. Keanekaragaman hayati dapat ditandai dengan adanya makhluk hidup yang beraneka-ragaman. Keanekaragaman makhluk hidup tersebut dapat dilihat dari adanya abiotik yang dapat menyebabkan organisme berkembang dalam melakukan spesialisasi. Kali ini saya akan memberitahu tentang pengertian hama. Hama adalah organisme yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengakibatkan kerusakan dan kerugian ekonomi. Ini salah satu yang membuat para petani menjadi rugi besar akibat adanya hama tersebut. Penyebab penurunan keanekaragaman hayati. 1. Perusakan habitat. Contohnya, penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang membuat hewan-hewan yang ada di hutan tersebut menjadi punah atau mati karena tidak mempunyai makanan atau tempat tinggal yang sudah diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. 2. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Contohnya penggunaan pestisida secara berlebihan terhadap tanaman yang akan membuat tanaman tersebut akan mati secara cepat. 3. Pencemaran lingkungan. Contoh dari pencemaran lingkungan adalah pembuangan limbah ke sungai. Jika limbah dibuang ke sungai, bukan saja airnya saja yang menjadi tidak sehat atau keruh, melainkan makhluk hidup yang ada di sungai tersebut juga akan menjadi mati. Usaha untuk melestarikan keanekaragaman hayati yaitu 1. Reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerapi polusi dan debu dari udara, serta membangun kembali habitat dan ekosistem alam yang telah rusak tadi. 2. In situ dan ex situ. In situ adalah penangkaran pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, contoh Taman Nasional Ujung Kulon. Sedangkan ex situ adalah pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya. 3. Penegakan hukum dan kebijakan. Jika ada orang melanggar undang-undang keanekaragaman hayati, mereka dapat dipenjara oleh pihak-pihak yang berwenang. Demikian laporan praktikum keanekaragaman hayati ini saya buat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.